Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Desti di Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita mulai, kita ajak papa mama dan orang tua yang ada di rumah untuk mendampingi kalian dalam Sekolah Minggu Online ini. Mari semua dengan sukacita kita pujikan burung pipit tidak menabur. Menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bambu tidak meminta, tapi Tuhan radari. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Kiranya penyertaan-Mu yang membuat kami menjadi sempurna. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih dengan semangat dan sukacita, mari sama-sama kita pujikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sudah siap dengarkan firman? Kalau sudah siap, mari kita persiapkan diri kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami bisa mengerti isi dari firman yang disampaikan. Hanya di dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Judul firman kali ini adalah pengharapan di tengah bencana. Seringkali kita mendengar bencana di daerah yang menimpa banyak sekali orang. Hal itu yang membuat orang-orang kehilangan tempat tinggal ataupun juga orang yang sangat terkasihi. Dan orang yang terkena bencana itu harus rela berbondong-bondong untuk mencari tempat yang lebih aman. Belum lagi dia memikirkan tentang makanannya. Mereka yang biasanya bisa mencari makan secara bebas, mencari makan di mana saja bisa, tapi kini harus menunggu ada bantuan dari orang lain. Adapun juga kesehatan juga harus dipikirkan saat terjadi bencana tersebut. Nah, kalau kita di posisi seperti itu, yang kita pikirkan pasti, sampai kapan bencana ini akan berakhir? Dan apakah ada hari esok yang lebih baik lagi setelah hari ini? Pasti kita berpikir seperti itu. Kejadian seperti ini pernah dialami juga oleh Nabi Elia dan orang Israel. Dia juga mengalami bencana kelaparan selama 3,5 tahun. Dan selama 3,5 tahun itu tidak turun hujan. Namun Nabi Elia tidak kehilangan harapan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia percaya dan dia mengandalkan Tuhan kalau Tuhan pasti akan bisa membantu untuk melewati semua bencana ini. Cerita tentang Nabi Elia kali ini dimulai dari nubuat Raja Ahab. Ahab adalah raja yang melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Dan dia juga berbuat dosa-dosa. Dan dia juga menyembah Baal. Nah, hal itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya Tuhan murka. Tuhan marah kepada Raja Ahab. Dan ia mengutus Nabi Elia untuk memberi nubuat di negeri itu. Isi dari nubuat itu adalah bahwa tidak akan turun embun dan hujan selama bertahun lamanya. Nah, coba deh kita bayangin bertahun lamanya tidak turun hujan, tidak turun embun. Padahal embun dan hujan sangatlah berguna untuk kehidupan kita. Nggak bisa bayangin bagaimana keadaan seperti itu. Bencana kelaparan dan kematian sudah di depan mata. Tetapi dengan adanya bencana seperti itu, Raja Ahab tidak peduli. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kelaparan di negeri itu tidak ada seorang pun yang luput. Semuanya terdampak, termasuk Nabi Elia. Nabi Elia juga terdampak dalam bencana tersebut. Namun, Allah memelihara Elia dengan menyuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tepi sungai Kerit yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Nah, di sana terdapat sumber air. Perintah untuk bersembunyi diberikan Tuhan kepada Elia karena kesetiaan Elia kepada Tuhan yang tanpa batas. Elia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dalam keadaan apapun. Nah, di sungai Kerit terdapat sumber air. Bagaimana dengan makanannya? Makanannya, pasti kalian berpikir, kalau sudah ada minuman, terus makannya gimana? Nah, Tuhan juga sediakan burung gagak. Padahal burung gagak yang dianggap secara tradisional burung kematian,
ini justru menjadi burung kehidupan. Burung itulah yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan roti dan daging kepada Elia di tepi sungai Kerit. Nah, adik-adik, bencana apapun sering mendatangkan kesulitan bagi kita. Sering kita mengalami kekhawatiran ataupun kita nggak mau berada di antara bencana itu. Tetapi kita tidak bisa lari dari semua bencana yang sudah terjadi. Kita mau berharap kepada manusia, tetapi manusia adalah orang yang mempunyai keterbatasan. Kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber salah satu kehidupan bagi kita. Seperti yang sudah dilakukan Nabi Elia, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan akan memberikan bantuan pada waktu yang tepat. Nah, adik-adik, sekian firman dari kakak. Adapun juga ayat hafalan dari Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan persembahan. Siapkan persembahan kita masukkan di kotak persembahan yang sudah kalian buat, sambil kita pujikan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih kami telah mempersembahkan dari apa yang kita punya, kiranya persembahan ini berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, di sini ada beberapa teka-teki. Nah, tugas kalian adalah mencari kata dengan clue bencana alam. Ada 8 kata yang nanti kalian bisa temukan di sebelah sini. Nah, nanti kalau sudah kalian dapatkan, kalian kirimkan gambar tersebut ke guru pos masing-masing. Nah, adik-adik, sekolah minggu kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada papa, mama, dan orang tua yang telah mendampingi adik-adik dari awal sampai akhirnya. Sebelum sekolah minggu ini selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar Tuhan, kami akan selesai untuk sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan berkati masa depan kami, keluarga kami, cita-cita kami, dan sekolah kami. Pertemukanlah kami di minggu yang akan datang untuk beribadah online bersama. Hanya di dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.